Assalamualaikum sahabat. Hari ini Jumat tanggal 23 Desember pagi hari. Saya bersama Pak Yan ini. Nama lengkapnya Alfiandra ya. Tapi nama bekennya Pak Yan. Assalamualaikum Pak. Jadi kita mau uji coba setelah tol 3A, seksi 3A tol Cijago di ULF atau uji layak fungsi. Nah, sekarang kita mau coba untuk pra fungsional. Ya Pak? Pra fungsional. Ya, kita masuk ke tol Cijago seksi 3A. Jadi sekarang kita masuk tol seksi 3A. Tadi kita baru melewati tol pintu gerbang apa tadi? Kukusan ya? Kukusan, ya. Gerbang tol Kukusan 3, Pak. Nah, ini bakal dibuka nggak kalau di anti fungsional? Kalau pertanyaannya dibuka atau enggak, usulan kami ke Kepala BPJT kemarin baru kami layangkan surat untuk mengusulkan untuk fungsional. Ini kami mengusulkan untuk on off ramp ini tidak dibuka dulu, Pak. Oh, gitu. Jadi ya? Langsung dari main road aja nanti kalau dari arah Jagorawi. Oh, dari main road ya? Ya, ke arah melewati main road di on off ramp Kukusan ini, kemudian langsung ke tol Depok Antasari. Tapi khusus untuk on off rampnya kami mengusulkan jangan dibuka dulu, Pak, karena alasan operasional aja, Pak. Karena belum ada tarifnya ya? Ya, belum ada tarif, dan juga sebetulnya alasannya itu, Pak, transaksi nanti di gerbang tol Krukut 3 dan Krukut 4 serta Krukut 5 itu nanti akan membingungkan, Pak. Karena sistem peralatan tol kita belum bisa mendeteksi, karena kan yang 3A ini masih belum dikenakan tarif atau masih free ya? Atau masih free. Nah, apabila on ramp Krukut 3 ini kita buka, Pak, nanti kendaraan yang dari on ramp ini sama dari main road yang dari arah Jagorawi itu akan kecampur, Pak, pas di main road. Nah, nanti ketika transaksi di gerbang Krukut 4 atau Krukut 5 yang mau naik itu ya? Nanti itu akan bingung, ini kendaraan gratis apa bayar gitu. Jadi karena dari on ramp 3 ini harusnya gratis. Tapi kalau dari arah Jagorawi kan karena sudah make tol Cijago seksi 1 dan 2 kan harusnya bayar, Pak. Satu gratis, satu bayar. Nah, ketika transaksi di gerbang tol Krukut 4 dan Krukut 5, alat masih belum bisa mendeteksi ini harusnya gratis atau bayar. Gitu. Jadi kalau ini ditutup, jadi gratisnya kita hapus dulu, sehingga nanti pengguna jalan tol hanya membayar untuk seksi 1 dan 2 karena mereka dari arah Jagorawi, Pak. Betul. Gitu. Jadi seksi 3 free ya? Seksi 3 tetap free. Jadi tarif yang kita gunakan adalah tarif 9.000 untuk kendaraan golongan 1. Itu Pak, kira-kira, Pak. Nah, ini kalau kembali lagi kan ini sudah uji layak fungsi tanggal berapa tadi? 14 ya? Uji layak fungsi ya, kemarin tanggal 14 dan 15, 2 hari, Pak. Pak Yan bisa memberikan informasi nggak apa sih yang diuji masa secara garis besar? Kalau masakan ada tiga kelompok ya? 3 kelompok ya, tiga subtim lah, apa istilahnya, Pak. Jadi memang uji layak fungsi ini merupakan kelanjutan dari PHO, Pak. Kalau PHO itu hanya dari kontraktor kepada kami selaku pemilik proyek atau owner. Kalau ULF itu lebih luas lagi sebetulnya dari PHO. Jadi melibatkan pihak ekstern juga, Pak. Baik dari BPJT, dari Bina Marga, dan dari Jajaran Perhubungan Darat, serta dari Korlantas Polri. Jadi semua pihak yang berkepentingan terhadap beroperasionalnya satu jalan itu sama-sama menilai apakah jalan tol yang baru ini sudah layak difungsikan, difungsikan atau belum, Pak. Gitu. Jadi kalau ULF kemarin itu memang pemeriksaannya ada tiga tim, ada 3 subtim. Subtim pertama masalah konstruksi. Konstruksi ini seperti jalan ini ya? Betul, seperti jalan dan yang jembatan ya? Jembatan juga. Kemudian yang subtim kedua itu masalah keamanan dan kenyamanan. Misalkan, kalau tim pertama itu siapa leadnya? Leadnya dari PU, Pak. Bina Marga ya? Dari Bina Marga. Kemudian untuk yang keselamatan dari Dirjen Perhubungan Darat. Itu apa yang dinilai? Yang dinilai semua aspek yang ada kaitannya dengan konstruksi, juga keselamatan dan kenyamanan, Pak. Enggak, yang tadi yang dipimpin oleh yang leadnya Perhubungan Darat? Yang Perhubungan Darat itu baik masalah rambu, kemudian guardrail, kemudian PJU,
gitu. Termasuk tantangan nama itu ya? Ya betul. Yang apa, rambu-rambu penunjuk arah juga dikaji lagi, apakah sudah dari sisi keputusan Menteri Perhubungan masalah rambu sudah memenuhi syarat apa belum begitu. Terus yang ketiga, yang sub kelompok ketiga? Yang ketiga adalah ini tim yang melihat dari sisi administrasi dan legalnya, Pak. Ya, jadi misalkan apakah administrasi serah terima yang PHU tadi yang dilaksanakan sebelum WLF itu sudah lengkap apa belum, kemudian dari sisi kontrak, dari sisi desain gitu, Pak. Perjanjian antara owner dengan kontraktor atau konsultan itu semuanya ini dilihat semuanya, Pak, gitu. Jadi sangat-sangat menyeluruh lah gitu. Kalau PHU kan hanya bagaimana pelaksanaan desain detail engineering design atau RTA terhadap pelaksanaannya, Pak. Apakah desainnya sudah dilaksanakan atau belum? Kalau PHU hanya itu aja, Pak, yang kita periksa biasanya kesesuaian. Nah, pengalaman Pak Ian itu kalau misalnya ULF itu biasanya ada perbaikan atau langsung bisa lulus gitu? Biasanya tergantung kesiapan dari proyek itu sendiri, Pak. Misalkan sudah memenuhi aspek-aspek desain, keselamatan, kenyamanan, itu biasanya bisa cepat. Tapi apabila banyak pekerjaan yang belum diselesaikan gitu, itu akan lama gitu. Jadi memang kembali ke kesiapan dari proyek itu sendiri gitu, Pak. Nah, seksi 3 ini kan kalau seandainya hari ini atau besok sudah bisa difungsionalkan, yang masih gratis itu, itu kan bukan berarti sudah lulus ya WLF-nya? Ya, belum Pak. Jadi memang yang disebut fungsional itu artinya secara fungsi sudah bisa digunakan ya, Pak, ya, secara fungsi. Jadi biasanya yang disebut fungsional itu ada batas waktunya karena sifatnya hanya sementara dan digunakan untuk event tertentu aja dengan ada masa kapan buka, kapan tutup gitu, Pak. Nah, untuk fungsional tol Cijago seksi 3A ini kemarin kami sudah bersurat mengusulkan untuk difungsionalkan untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru tahun 2023 tahun ini, Pak. Tapi kan bukan hanya Cijago aja ya, ada juga beberapa ruas lain. Betul, ada, kalau saya nggak salah ada 10, Pak, ada 10 ruas, salah satunya di Cijago ini. Ada Semarang ya. Termasuk Semarang, Cikampek, Pelebaran, Cisumdawu. Ya, termasuk tol-tol yang di Sumatera, Pak. Ada beberapa ruas. Ya, untuk fungsional ini kemarin kami sudah bersurat dan insya Allah menurut berita sementara yang kami terima dalam jangka waktu dekat, mungkin hitungannya nggak sampai sehari 2 hari, mungkin nanti malam sekitar jam 00 akan difungsikan. Tinggal kita menunggu surat keputusan, Pak, dari Menteri PUPR melalui BPJT ya? Melalui BPJT ya, gitu, Pak. Itu kalau fungsional ada batas waktu ya? Ada batas waktu. Demikian juga tol Cijago seksi 3A ini, karena sekarang udah tanggal 23 Desember, sedangkan hari Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah mungkin hari Minggu Natal. Jadi ya dalam jangka waktu yang sangat dekat lah, ini akan segera kita fungsikan. Karena pasti sebelum tanggal 25 itu sudah harus difungsikan, sedangkan sekarang tanggal 23, Pak. Kemungkinan juga nanti setelah selesai tahun baru fungsionalnya akan berakhir, akan kita tutup dulu karena memang tol Cijago seksi 3A ini belum mendapat sertifikat uji layak fungsi, karena kemarin tadi seperti yang kita sampaikan tanggal 14-15 Desember kemarin baru dilakukan uji layak fungsi, di mana temuan-temuan hasil uji layak fungsi itu masih dalam proses perbaikan juga. Sebagian besar sudah kami kerjakan,
Tapi apabila nanti harus difungsikan, ya kami stop dulu perbaikan. Nanti begitu selesai fungsional, akan kami perbaiki lagi, Pak. Tapi kalau ngelihat secara umum sudah bagus ya tol ini ya? Secara umum sudah, Pak, ini sebetulnya. Insya Allah kami siap lah. Cuma mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa pekerjaan yang masih belum selesai. Karena mungkin hitungannya jam ini harus difungsionalkan, sehingga ya semua temuan uji layak fungsi kemarin dari tim uji layak fungsi masih belum kami selesaikan gitu, Pak. Ini arah Depok Antasari tadi maksudnya? Iya betul, ini arah Depok Antasari. Itu bisa dilihat main roadnya yang ke arah Cinere masih kita tutup, Pak. Jadi nanti fungsionalnya sampai di sini aja, Pak. Sampai di sini aja. Nanti sementara ini hanya bisa ke arah Antasari maupun ke arah Sawangan. Namun demikian ada 4 rem sekarang ya, Pak, ya di Krukut Junction ini. Nanti yang difungsionalkan rem yang mana itu juga nanti ada keputusannya. Apakah ada 2 rem atau 3 rem atau mungkin 4 remnya mau diputuskan untuk difungsionalkan, ya kita menunggu keputusan dari ini pemerintah. Mungkin yang dengar video ini ada yang kurang paham juga mengenai rem. Rem itu apa sih sebenarnya, Pak? Oh, rem itu ada beberapa istilah, ada on off rem namanya. Kalau off rem itu untuk on off rem itu jalan keluar dan jalan masuk. Off itu jalan rem untuk keluar tol. Tadi seperti yang di gerbang tol Kukusan 3 dan Kukusan 4. Sedangkan rem yang di sini adalah jalan jalan penghubung antara satu jalan tol dengan jalan tol yang lain. Tapi kalau secara keseluruhan beberapa rem di Krukut ini, beberapa jalan penghubung kita sebut junction. Junction itu tol to tol. Nah, ini remnya juga di... Kita mau ke arah mana, Pak? Yang Sawangan atau ke arah Perigi, Antasari, Pak? Sekarang kita. Kalau yang kita ke kiri ini ke kiri ini ke arah Sawangan. Itu juga nanti bisa fungsionalkan. Kalau dari kesiapan kita sudah, Pak, sudah siap. Ini sampai peralatan tolnya juga sudah kita setting sehingga bisa dipakai untuk transaksi. Meskipun yang 3A kan masih ini gratis, Pak, ya. Tetap nanti meskipun gratis tetap harus ngetap e-tol juga, Pak. Itu namanya gerbang apa tuh, kan? Yang di sebelah kiri itu, Pak? Sebelah kiri gerbang tol Krukut. Oh, Krukut 4. Ini ya. Ke arah Sawangan ya? Ya, dari arah Kukusan ke arah Sawangan. Ini ada berfungsi ini juga tabnya? Ini juga sudah berfungsi, Pak, tabnya. Sudah berfungsi. Nah, namun demikian nanti usulan kami ke PUPR adalah untuk ruas seksi 1-2 kan existing yang sudah bertarif, Pak. Iya. Dan kalaupun nanti kami kenakan tarif, itu adalah tarif untuk penggunaan jalan seksi 1 dan 2 begitu. Namun demikian untuk yang 3 masih tetap ini gratis. Ya. Ini jalan apa nih, Pak? Marka ya? Ini namanya marka rumble strip, Pak. Rumble strip itu untuk memberi peringatan, atau bahasa Indonesia marka penggaduh sebetulnya. Iya. Itu untuk ini yang gerbang tol ke Krukut ya? Ke Krukut 5 ini ya, ke arah Depok Antasari, Pak. Tapi itu tadi yang perbaikan itu hari ini selesai semua ya? Hari ini selesai semua ya, sehingga apabila misalkan diputuskan fungsional nanti malam, ini udah selesai juga. Ya. Sekarang kita meluncur ke arah Tol Desari ya? Ya, betul, ke arah Tol Desari. Nah, ini kita lihat sudah siap. Oh ya, itu sedang mengerjakan marka, Pak, termasuk marka yang di sini, Pak, nanti, Pak. Iya. Dulu sih ada rumah terakhir tuh udah beres, Pak ya? Nah, ini yang di pojokan ini, Pak, ini sebenarnya. Nggak, di sini ada bukan? Iya, yang di pojokan sini, Pak, sudah kita bongkar, Pak. Oh, jadi iya. ini untuk pon penampungan. Nah, di dekat Parang Pacul itu, Pak, ini. Iya. Ya. Oh, situ ya? Iya. Udah selesai semua ya? Udah selesai. Udah nggak ada masalah kan? Kita lakukan penghijauan, Pak. Oh, jadi bagus tuh ada penghijauannya? Iya, insya Allah, Pak. Nah, ini rem 5, tinggal pekerjaan terakhir.
tinggal pekerjaan terakhir marka ini Pak, semuanya sudah dilaksanakan. Nah ini tinggal ini pembersihan aja Pak. Ini puing-puing ini kemarin ada pembersihan, ditumpuk di sini, nanti tinggal dibawa keluar aja Pak. Gitu. Nah 1-2 pekerjaan Insya Allah bisa selesai lah Pak di hari ini. Ini simpang Krukut namanya ya? Krukut Junction ya. Krukut Junction. Ini yang ke arah Tol Desari. Ini yang ke arah Tol Desari. Arah ke Blok M. Nah, kembali ke sana tadi yang kita lewatin arah ke Sawangan. Akhirnya tersambung. Dan dari Tol Desari bisa masuk ke Cijago. Cijago ya, lewat rem 3. Rem 3 ya. Betul. Alhamdulillah Pak, akhirnya dari Depok bisa langsung ke Jor 1 ataupun ke Blok M. Dan nggak makan waktu lama lagi nih Pak. Udah bisa sekarang. Gimana perasaan Pak Yan setelah bisa mengawal sesi 3A ini bisa sampai selesai? Iya, cuma satu Pak, perasaannya alhamdulillah Pak, sudah bisa memberikan kontribusi lah untuk warga Depok untuk membuka membuka ruang agar transportasi dari Depok ke arah Jakarta, ke arah Blok M atau ke arah Antasari ini bisa terwujud Pak. Ini kalau fungsional ya nanti dibuka ya depannya yang penghalang itu ya? Ya betul Pak. Ini kan memang kita yang belum bayar ya? Kita tutup dulu ya. Nanti apabila sudah diputuskan fungsional ini kita buka, kendaraan sudah bisa lewat Pak. Mungkin satu nanti apabila ada transaksi tadi Pak di gerbang tol Krukut 4 dan Krukut 5 itu sifatnya adalah tarif untuk seksi 1-2 Pak. Karena seksi 1-2 kita kan sekarang sudah beroperasi Pak. Tarifnya adalah 9.000, tarifnya satu tarif terbuka. Apabila nanti ada tarif yang kami kenakan di Krukut 4 dan Krukut 5 itu sifatnya hanya untuk pengenaan tarif yang seksi 1 dan 2. Jadi seksi 3 masih tetap gratis Pak. Ya. Mungkin itu Pak Ibnu, ini kita lihat kesiapannya sudah siap semua. Jadi ini semua kita perhatikan, ini pembatasnya di depan kita adalah Tol Desari. Tapi hari ini pagi ini masih ditutup sambil menunggu surat dari BPJT untuk fungsional ya. Ya betul Pak. Begitu ada fungsional BPJT maka pembatasnya akan segera cabut. Iya betul Pak. Itu kalau kita mau cabut sendiri berat juga ya? Belum boleh Pak. Belum boleh ya? Kita melanggar hukum nanti. Melanggar hukum. Baik Pak. Demikian sobat-sobat bincang-bincang saya Ibnu Purna dengan Pak Alfiandra atau yang sering disebut Pak Yan mengenai uji coba fungsional yang terakhir, karena insya Allah dalam waktu dekat, apakah hari ini atau malam ini atau besok sudah bisa dipakai oleh umum tol seksi 3 ini. Nah tentunya tadi harapan Pak Yan yang disampaikan bahwa Pak Yan mengharapkan supaya jalan tol ini memberikan manfaat umumnya khususnya bagi warga Depok dan tentunya juga bagi kendaraan secara umum ya. Karena baik dari Bogor juga tuh Pak. Ya, baik dari Bogor, dari Cibitung ya. Ya, betul. Cibitung mau ke Sawangan. Ya, meskipun Cibubur, meskipun masih terbatas tapi sudah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat pengguna kendaraan. Demikian laporan dari saya Ibnu Purna, bincang-bincang dengan Pak Yan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.